kampung tematik itu sebenarnya apa? Karena Kelurahan Gedongombo ini punya program menarik kelihatannya. Tolong dijelaskan, teman. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Azhar Pradiska Setia Putra, biasa dipanggil Azhar. Saya selaku Lurah Gedongombo mulai bulan Januari di tahun 2022. Nah, sebelumnya kita tadi sudah intermezzo sedikit. Nah, ini kita perkenalkan dulu juga terkait program-program dari pemerintah Kelurahan Gedongombo. Tadi sempat ditanyakan terkait kampung tematik. Sebetulnya tematik ini adalah inovasi dari Kelurahan Gedongombo juga. Inovasi yang berawal dari program OVOP, jadi One Village One Product. Jadi One Village One Product yang berbasis kampung tematik. Yang nantinya harapan kita kampung tematik ini terintegrasi. Jadi kita ada di sini ada 4 kampung tematik yang nantinya 4 kampung tematik ini berintegrasi menjadikan satu OVOP, yaitu One Village One Product-nya Kelurahan Gedongombo. Jadi bahasanya One Village One Product tidak hanya satu produk, tapi ada banyak produk yang bisa nantinya terintegrasi menjadi kampung tematik ini tadi. Tentunya kampung tematik ini kan pembentukan SDM dan sebagainya kan? Iya. Jadi memang terbentuknya awal itu kita memang punya program kampung tematik ini. Awalnya adalah yang pertama yaitu terkait penggalian terkait potensi wilayah. Jadi kita mulai 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua kita mulai penggalian terkait potensi wilayah yang ada di Gedongombo. Wilayah yang gimana ini? Wilayahnya ini banyak sekali. Karena kita melihat dari sini tidak hanya di sumber daya alamnya, tapi juga di sumber daya manusianya juga. Kita tidak membeda-bedakan, dan saya bilang kenapa harus terintegrasi, karena ini tadi kita membentukkan suatu kelompok-kelompok atau individu-individu yang nantinya akan menjadikan satu kesatuan, yaitu masyarakat Kelurahan Gedongombo, yang tidak ada yang namanya nanti menghilangkan ini wilayah ini wilayah ini wilayah enggak. Jadi satu wilayah entah itu di lingkungan A, B, C tetap namanya Gedongombo seperti itu. Ya, artinya ini kan membudidayakan sejak leluhur juga kan untuk wilayah-wilayahnya. Gini, untuk Kelurahan Gedongombo sendiri, kita memang dari awal kita melihat potensi yang ada di wilayah Gedongombo dengan memajukan, yaitu kita punya program yang pertama itu pelestarian kearifan budaya lokal. Jadi pelestarian kearifan budaya. Kemudian yang keduanya yaitu pengembangan terkait UMKM. Nah, itu yang kita terapkan di Kelurahan Gedongombo selama ini melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang sudah jalan apa? Untuk yang di kampung tematik ini, karena tematik ini tidak hanya suatu produk, jadi tidak hanya suatu produk makanan, tapi di Gedongombo sendiri membagikan kampung tematik ini berdasarkan sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Jadi kita sebutkan saja ada 4 kampung tematik, yaitu yang pertama dari kampung tematik di religi, kemudian ada di itu untuk lingkungan Jarkali dan lingkungan Dondong. Jarkali dan lingkungan Dondong. Bukan Dondong buah loh ya, bukan. Saya lebih respect Jarkali. Kemudian yang kedua di wilayah Wire. Wilayah Wire itu kita ada kampung lansia dan pemuda berkarya. Oh gitu. Kenapa yang tua harus dikombinasikan dengan yang muda? Nah, ini kebetulan juga gini. Di sana sudah terbentuk adanya suatu komunitas para lansia juga di sana, dan kemudian ada bakat-bakat pemudanya yang sangat kreativitas di sana, sangat tinggi di sana untuk wilayah lingkungan Wire. Kemudian untuk wilayah Widengan kita juga sudah pasti sudah tahu ya, kita wilayah di Widengan mulai dari Manunggal sampai ke arah timur itu kita tahu kanan kiri juga ada Legen dan Siwalan. Makanya di sana juga sebutan untuk wilayah Widengan yaitu kampung tematik Legen dan Siwalan. Legennya aja. Legennya ya, bahasa kita Legen. Entah itu lagunya Legen. Kemudian saya kan hanya tanya Legen. Ya. Terus habis itu apa? Yang keempat apa, Pak? Dan yang keempat, yang terakhir ya, ini yang duduk di kanan dan kiri saya ini, mereka adalah pelaku dari kampung tematik Kelor. Nah, oh ini produknya. Ini produknya sudah dari depan ini. Beliaunya ini sebelumnya saya perkenalkan dulu, yang di samping kanan saya ini beliau ini adalah ketua kampung tematik Kelor. Iya. Selamat malam dulu. Ini Pak Solikin. Kemudian
Beliau juga ketua RW juga dan menaungi di ketua kampung tematik Kelor. Sebenarnya ada 2 ketua juga di sana, ada 2 ketua 1 ketua 2. Tapi memang kita hadirkan 1 orang saja di sini. Kemudian yang di sebelah kiri Mas Budi ini ada Mas Hadi Suminto, Mas panggilan biasanya akrab Mas Minto lah. Mas saja ya, Mas Obung, Mas Obung. Saya mau panggil Cak ini banget. Ini beliau nih pelaku pengolah dan pemasaran. Iya, berarti ini produk-produk Anda. Produk-produknya Dari Kelor semua. dari Kelor semua. Jadi harapan kita terkait kampung tematik ini tadi yang pertama yaitu kita sekarang sudah pada proses tahapan yaitu pengembangan. Jadi bukan lagi terkait penggalian potensi yang ada, tapi kita mulai pengembangan terkait kampung-kampung tematiknya. Bentar. Artinya kan penggalian sudah ada. Sudah ada. Nah, ini kan sudah ke pengembangan. Ini saya lebih tanya ke beliau dong. Oh iya, monggo. Karena dia yang mengembangkan. Iya. Bagaimana Pak Kin? Apa ini yang sudah dilakukan tentang tematik ini? Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solikin. Kebetulan di sini saya sebagai ketua kampung tematik Kelor di Giring. Selama ini sudah berjalan, sudah ditetapkan mulai 12 Mei 2022 untuk SK Kampung Tematik Kampung Kelor. Dan langkah-langkah kami awal dari pembentukan Kampung Kelor itu mulai dari pembibitan, juga penanaman, dan juga mengarah ke pengolahan. Ya, artinya penanaman ini berarti mulai dari nol sampai hulu sampai hilir berarti. Iya. Yang untuk sementara ini dari akses masuk lingkungan Giring di bawah jalan kita tanami Kelor. pohon kelor. Memang istimewa Kelor itu apa sih Pak? Yang untuk istimewa kelor itu memang banyak manfaatnya. Di samping itu juga untuk kesehatan. Ya, pokoknya banyak lah masalah. Selain dibuat sayur juga buat obat juga. Bukan pengusir gendruwo loh ya. Oh maaf, artinya kan ini kan hanya untuk dikonsumsi dan pengobatan gitu kan? Iya, betul. Berarti sudah produksi banyak ya? Sudah alhamdulillah sudah produksi banyak dan sudah berjalan. Dan ini melibatkan kelompok ibu-ibu. Memang sengaja kami arahkan ke ibu-ibu untuk menambah penghasilan ibu-ibu yang di rumah untuk kerja sampingan. Ada berapa ini Pak? Berapa produk yang untuk produk saat ini sementara kurang lebih ada 25 produk yang dibuat dari ibu-ibu yang sudah terbentuk dapur kelor. Ya. Dapur kelor berarti bukan bumbu kelor. Enggak, ini berarti lebih tanya ke pengolahan ini Pak Minto. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah Baik ya. Strateginya apa sih Pak? Kok bisa ngolah ini? Strateginya atau apa tuh? Ya dikemas gitu ya. Dulu awalnya tuh saya berpikir bagaimana caranya tuh, Mohon maaf ini karena bagaimana tuh caranya supaya orang-orang yang dulunya nggak mau konsumsi kelor, terus saya tuh cari ide bagaimana caranya orang-orang tuh mau konsumsi kelor. Karena begini, kelor sendiri itu kan yang paham orang Indonesia, kelor itu mungkin mayoritas semua paham atau berapa persen yang paham gitu kan belum tahu ya. Belum tahu. Terus bagaimana penyajiannya, bagaimana pengolahannya Anda belum tahu. Iya. Makanya saya bicara strategi ini, jajan-jajan ini sebenarnya bentuknya apa saja gitu loh. Bentuknya tuh macam-macam, mulai dari teh sampai dibentuk jenang, terus kue-kue kering gitu. Oh, Iya. berarti ini kan ada yang jajan basah dan jajan kering. Iya. Kalau jajan basah berapa ini? Tahan awetnya berapa ini? Kalau jajan basah itu nggak bisa tahan lama, kemungkinan paling maksimal 2 hari. Berarti penjualannya belum sampai jauh. Penjualan masih lokal Pak. Ya artinya kalau jajan kering ini sudah dikonsumsi
Kota Tuban apa di luar Kota Tuban? Alhamdulillah kemarin sudah masuk ke wilayah Gresik, Pak. Baru luar kota. Iya. Maksudnya ini tetangga kota ini. Iya. Ya, harapannya ini kan berarti kan luar kotanya banyak. Harapannya sih Pak Sambawa bisa kirim ke sampai luar kota, Pak. Ya, amin. Ini tertarik saya melihat ini. Ini kalau bicara strategi ini ada di tangannya Pak Lurah nih. Iya. Nah, ini kan media untuk mempromosikan ini apa sih, Pak? Artinya media apa? Jadi sudah masuk marketplace belum? Kalau marketplace belum, kita belum mengarah ke marketplace. Sementara ini kita pakai media sosial. Jadi sebelum mengarah ke sini kita berikan mindset ke masyarakat dulu bahwa terbentuknya OVOP ini tadi memang bukan sekedarnya dibentuk, tapi memang asli dari wilayah Kedungombo. Jadi kampung tematik ini adalah 100% Kedungombo. Jadi tidak ada produk-produk luar ataupun produk yang dibuat-buat untuk masuk ke Kedungombo. Berarti ini harus dihakikan kan? Iya nanti kedepannya tapi minimal ketika kita dimasuk di media sosial entah di media apapun kita tetap membrandingkan bahwa Kedungombo punya kampung tematik dan nantinya ke depan minimal nanti di kabupaten juga sudah pernah main ke Kedungombo dari PKK, dari koperasi, entah dari pihak dari perindustrian juga sudah pernah ke kunjungan ke kampung kelor. Artinya ini sudah direview semua? Iya sudah. Enggak, ini mulai artinya dekesnya terus halalnya apakah sudah diproses semua? Sementara yang sudah kita proses yang sudah jadi NIB-nya sudah, yang proses yaitu produk halal, kemudian PRT dan ke depan dan insya Allah ke depan sampai ke BPOM. Karena untuk penjualan di luar kota, Pak, biasanya untuk dunia dagang itu kan identik dengan perizinan, mulai dari mohon maaf ya Pak, salah satu marketplace saya sebutkan Shopee dan sebagainya itu legalitasnya sangat dibutuhkan gitu. Ya semoga dengan adanya inovasi kampung tematik ini Kedungombo lebih survive. Iya, amin. Kita hanya berdoa Pak, yang mengijabahi kan sana. Iya. Kan seperti itu. Nah ini kan sudah ada produk-produknya, melakukan SDA dan SDM-nya. Terus apakah panjenengan ini punya kegiatan lain nggak? Katakanlah seperti ini, pembuatan event atau semacam apa gitu, festival atau apa, yang mana masyarakat luar itu melek tentang Kedungombo punya produk ini. Iya. Sebenarnya kita ada tahapan-tahapan ya. Jadi kita bukan langsung ke membuat festival, membuat event, membuat acara besar, bukan. Tapi kita memang ada tahapan-tahapan dari demi tahapan. Yang pertama yaitu kita membentuk kelompoknya dulu. Apa sih yang mau kita tampilkan di Kedungombo? Apa sih yang ingin kita tampilkan ke masyarakat umum terkait Kedungombo, minimal di wilayah Kabupaten Tuban. Jadi kita buatkan kemarin adanya OVOP ini alhamdulillah, dan memang OVOP ini memang yang pertama kearifan lokal asli Kedungombo dan bentuknya kelompok dan tenaganya pun terbarui. Jadi terus menerus tidak akan berkurang dan insya Allah tidak akan berkurang karena kita tenaga apalagi dari kelor kita mulai bibit sampai itu kita bibitan terus. Nggak kesusahan bibitnya? Insya Allah tidak kesusahan. Dari ini. Kemudian tenaganya juga dari tenaga lokal dan rata-rata memang kita sasaran untuk yang produk-produk ini seperti ibu-ibu memang di sana. Dan artinya dengan memberikan sentuhan-sentuhan pengembangan. Untuk pemerintah daerah sendiri kan artinya kan sangat mendukung program jenengan ini, Pak ya? Alhamdulillah sangat mendukung. Kenapa saya bilang mendukung? Karena terkait penganggaran kita ada dana kelurahan juga kita menyusur ke arah untuk terkait kampung tematik juga itu melalui lembaga kemaslahatan kelurahan. Jadi ada peningkatan LKK untuk peningkatan ke kampung tematik ini tadi. Jadi kita peningkatan ini melalui kelompok masyarakat, kemudian kelompok masyarakat tadi kita buatkan ke arah digital. Jadi digital lewat media-media, kemudian media sudah, nanti kita ada tahapan yaitu per event-event. Jadi akan kita buatkan event-event per kampung tematik masing-masing. Artinya bagaimana event itu terbentuk, ini loh caranya perizinan, ini loh cara pembuatan seperti itu. Tujuan jenengan kan seperti itu. Iya. Apakah sudah berlangsung? Apakah ya
rencana akan datang itu gimana? Rencana kita itu sementara untuk yang digitalnya kita sudah alhamdulillah diterima baik dengan masyarakat. Tinggal kita mengarah ke eventnya. Dan event tadi adalah yang kita cari adalah apa sih yang ada di Gedong Ombo. Jadi minimal ada simbol ataukah identitas wilayah yang ada di Kelurahan Gedong Ombo itu apa, seperti apa. Sebenarnya identitas wilayah Gedong Ombo sendiri itu sekarang ini apa sih Pak? Kalau identitas wilayah di Gedong Ombo itu sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Kalau kita lihat di kampung di tematik hampir semua itu identitas di wilayah Gedong Ombo. Jadi memang tujuan kita, harapan kita yang pertama yaitu kearifan lokal, terkait budaya, kemudian terkait apalagi produk-produk ini akhirnya kita jadikan satu untuk minimal ada event tahunan yang ada di Kelurahan Gedong Ombo Yang akan datang. Nah, kemudian yang akan datang ini kita rencanakan ada festival Uter dan kita akan launchingkan kampung tematik untuk tingkat kabupaten. Tolong dijelaskan dong event Uter, festival Uter itu gimana gitu. Karena yang tahu ini hanya sebagian gitu. Oh iya, gitu loh. Kita akan menjelaskan sedikit ya. Kita tidak menjelaskan secara detail. Mungkin kita akan ada season selanjutnya untuk karena nanti di festival Uter kita akan lebih kupas lebih lanjut lagi, lebih detail lagi terkait apa sih Uter, apa sih kampung tematik, akan kita hadirkan semua di kampung tematik di sana. Ini jadi membuat para netizen seperti itu. Lah minimal gini, Uter ini mungkin tidak banyak orang tahu dan Uter ini salah satu yang masih dilestarikan di Kelurahan Gedong Ombo. Ya kita anggap aja ini seperti kita nyebutnya budaya ya. Budaya yaitu peletakan suatu makanan di suatu punden-punden atau makam seperti itu. Karena begini juga, beda tempat itu beda budaya. Nah, bagaimana prosesnya kita kan tidak tahu. Mungkin akan dibahas season kedua. Itu mungkin nanti akan bahas kedua kita karena ini kan baru dari 4 ini kan baru 1. Iya. Belum legen. Iya, belum. Apalagi banyak kan gitu. Ya, festival Uter ini berarti ada bazarnya dengan nanti di Uter ini tadi, nanti di festival Uter untuk yang di tahun pertama, saya bilang tahun pertama karena nantinya Festival Uter akan kita adakan untuk event tahunan di Kabupaten Tuban. Dan untuk event yang pertama kita minimal menjelaskan apa sih Uter, itu yang pertama. Kemudian kita lanjutkan di Uter ini dengan ada tambahan launching kampung tematik. Nah, jadi untuk yang event kedua, ketiga nanti konsepnya mungkin beda. Untuk yang sekarang yaitu kita pengenalan Uter dan launching kampung tematik. Di sana nanti juga ada mungkin di sana ada bazar-bazar terkait produk, kemudian terkait tiap-tiap di stand-stand kita akan berikan untuk pos-pos di kampung tematiknya. Kita akan menjelaskan untuk yang religi apa saja di sini. Kemudian legen itu bagaimana sih cara mendapatkan legen yang asli dan seperti itu. Bagaimana mengelola ini juga. Karena warga Tuban itu tahu kelor, tahu jangan bener. Iya itu. Iya kan? Iya. Karena tidak paham bagaimana sih bisa dibaca. Iya. Ini ada sambalnya. Kalau saya kan warga umum kan tahunya kelor ya jangan bener ya. Ini bazarnya berarti 3 hari ini dengan rencana 3 hari. Rencana event kita itu nanti di tanggal 25, 26 dan 27. 3 hari di sana. Minimal kalau 3 hari kan satu yang pertama untuk pengenalan terkait di sana kan kita masih banyak waktu. Kemudian yang keduanya kita juga perkenalan terkait UMKM. Untuk waktu kalau sehari kan kadang orang hanya sekali kok ke sana. Ini kita kasih 3 hari. Sangat nggak mungkin. Sangat nggak mungkin karena masyarakat sendiri itu sentuhannya perlu proses lama. Iya. Terus closingnya Pak? Lah nanti closingnya nanti kita arahkan untuk kegiatan budaya. Jadi rencana kita itu untuk closingnya di hari terakhir itu nanti ada seperti jalan-jalan yang sifatnya budaya. Nanti kita akan minimal nanti di media nanti kita akan tunjukkan apa sih terakhir untuk closingnya nanti. Memang berapa budaya sih yang dimiliki Gedong Ombo? Ini untuk yang kiring saja, monggo. Ini ada Pak RW-nya juga, ketua tempat juga. Ini khusus yang kiring saja ya, satu lingkungan saja. Season 2 kan ada. Dari monggo, Pak RW-nya nanti ya. Budaya apa sih aja sih Pak? Untuk yang ada di lingkungan Giring,
di sini ada budaya sandur. Dan selama ini masih dilestarikan di lingkungan kami, dan ada lagi juga pencak dor. Nah, pencak dor itu pun juga masih aktif di lingkungan kami, bahkan Pencak dor apa rodat? nah, Zaman dulu kan rodat. iya, Iya. rodat untuk yang anak kecil-kecil. Oh, Nah, iya, untuk iya. yang dewasa kita namakan pencak dor. Oh. Hanya 2 itu. Banyak kan katanya. Kan untuk kiring aja. Untuk kiring saja itu, untuk apa, sandur dan juga pencak. Berarti tidak hanya kiring nggak? Berarti kan dari 4 lingkungan. lingkungan tadi kan ada macam-macam. Lingkungan ada macam-macam, punya budaya masing-masing. Nah ini tadi kita harus terintegrasi jadi satu melalui ini tadi. Apa motonya jenengan? One Village. One Village One Product. Sebenarnya ini bukan moto tapi program dari pemerintah. One Village One Village One Product. Bukan Nah, ini yang wonderful ya? Oh, wonderful. Karena asumsi publik itu kan wonderful berarti kan lebih ke wisata. Tapi kelihatannya wisatanya banyak gitu ngobrolnya. Ya alhamdulillah kita nantinya ke depan kita mulai dari pengembangan tidak hanya di produk, karena produk ini nantinya akan menjadikan daya dukung di wisata. Meskipun tidak hanya menjual produk, tapi ini produk ini akan menjadi daya dukung di wisata. Nah wisata ini kita banyak sekali, ada wisata religi juga ada. Nanti kita ke depan juga mungkin kita adakan kegiatan event-event yang sifatnya seperti wisata. Ya, artinya lebih spesifiknya ke tour kan. Katur seperti itu. Berarti turisme mau masuk. Iya, Kedung. Oh gitu ya. Tapi semoga tahun depan terlaksana. Amin. Ini doanya aja ini. Ini aminnya orang banyak biasanya man. Enggak, ini terus ke depan ini harapannya apa ini? Ini waktunya masih banyak Pak. Masih 10 menit. Artinya strateginya terus apa? Ya ke depan bagaimana sih Kedung Ombo ini selalu ingin survive maju? Nah ini terkait kedepannya, ke depan ini yang namanya kita mencarikan suatu inovasi ke depan itu kita harus munculkan suatu kreasi-kreasi dari masyarakat. Makanya kita harus tidak hanya membangun dari sarana dan prasarana, tapi kita juga harus membangun dari sumber daya manusianya. Kita membangun masyarakatnya, minimal bahasanya minterno masyarakatnya. Jadi masyarakat biar melek ketika tahu oh seperti ini, kita menciptakan masyarakat yang kritis. Jadi di sini ketika masyarakat kritis, ketika inilah kreasi-kreasi mulai bermunculan. Ya, biasanya orang kritis itu kan harus memberikan solusi. Nah itu nanti sebetulnya. Ini tadi solusi, kalau kita bahasa solusi kan ada permasalahan. Oh, iya. Nah kita ada permasalahan ini, alhamdulillah bukan kita terus masalah enggak, tapi masalah ini jadikan syukur kita untuk menjadikan peningkatan kita. Jadi ini untuk peningkatan kualitas kita bisa menjadikan oh ini loh, oh seperti ini. Kira-kira. Tapi ini kan tidak ada masalah Pak. Bukan tidak, kita malah harus mencari masalah. Oh, gitu. Kita harus mencari masalah. Kalau kita tidak ada masalah, kita akan stagnan seperti ini aja. Oh iya, gitu. ini lebih masalah penjualan. Nah, betul. Makanya kita harus mencari masalah-masalah apa yang kira yang kurang lah seperti itu. Iya. Ketika masalah-masalah yang tidak muncul, kita akan stagnan seperti ini aja. Iya, enggak. Yang dianggap baik-baik saja. Oh ya wis puaslah saya di sini. Enggak asik lah. Iya seperti itu. Tapi ini sudah menghubungi ini enggak? Apa pihak-pihak luar ya, untuk ini loh tahun depan Kedung Ombo punya ini sudah menghubungi enggak? Sementara kita juga sudah menghubungi dari kelurahan-kelurahan di kabupaten-kabupaten sebelah, minimal untuk yang mengarah ke inovasi yang sama-sama seperti kita, mulai dari untuk perkembangan dan kemajuan dari masyarakat khususnya untuk kelurahan yang dari luar kota juga kita sudah komunikasikan minimal untuk pengenalan di wilayah kita. Jadi sifatnya tidak hanya untuk kabupaten tapi di tingkat minimal 3 provinsi nanti kita akan undang beberapa kelurahan, yaitu mungkin yang di Lamongan, Bojonegoro, Gresik, atau yang di dekat-dekat kita undang ke sini. Lebih ke Latubur. Iya. Ya. Jadi begini, waktunya kan tinggal 5 menit. Mungkin closingnya apa ini? Jadi waktu 5 menit itu cepat loh Pak. Cepat ya? Cuma maaf cepat maksudnya. Cepat ya. 5 menit cepat. Saya ditertawakan Pak Denny. Bagaimana closingnya ini? Mungkin Ngomong tematik supaya kamu tematik supaya maju. Nah, jadi gini.
jadikanlah suatu ekspektasi itu setinggi-tingginya. Jangan pernah kita itu menyamakan antara ekspektasi dan kenyataan. Kalau ekspektasi dan kenyataan sama, akhirnya jadinya stagnan tadi yang saya bilang. Makanya kita harus setinggi-tingginya ekspektasi, harapan-harapan kita setinggi-tingginya untuk memajukan ya ini tadi. Dan nanti di tengah-tengah ekspektasi nanti antara kenyataan dan ekspektasi nanti akan muncul permasalahan. Nah, permasalahan inilah yang kita kejar terus-menerus untuk perkembangan di kampung tematik khususnya di lingkungan Kedungombo. Ini lebih mencari masalah. Kalau kita anak muda nih ya bingung juga masalah kok dicari. Gitu. Ya dapat ini. Oh gitu ya? Cari masalah. Oh, cari masalah. Iya. Biasanya itu dari solusi Bapak. Ini kelihatannya ada beberapa season ini di Kedungombo karena ini baru ke mana? Ke Kampung tematik Kelor. Tematik Kiri. Kampung tematik Kelor. Kelor, ya, Kelor di lingkungan masih Kiri. ada Gen, masih ada Wirin. Kalau Pak Yanto itu apa? Itu di religi nanti sangat luas sekali karena nanti religi nanti sifatnya ke arah sejarah peradaban Kedungombo ditarik ke Tuban. Nah ini nanti yang kita akan rencanakan untuk bedah terkait sejarah apa sih hubungannya Kedungombo dengan Kabupaten Tuban. Apakah ada hubungan ini? Nah, kita tarik benang. Berarti empunya ada di sini tuh. Nah nanti kita panggilnya. Oh iya. Tidak apa-apa Pak Yanto, tolong dijelaskan gitu. Kita kan nggak tahu. Baik, Mas Ajeng sampai di sini artinya apa? Pembahasan tentang kampung tematik. Artinya bagaimana kampung ini bisa maju, memberikan SDM yang lebih luas, memberikan produk UMKM yang lebih menarik, terus untuk menumbuhkan ekonomi masyarakatnya. Semoga ini bisa menjadi percontohan kelurahan lain atau mungkin desa-desa lain. Baik, terima kasih. Di sini saya selaku Budi Bintoro dan siapa? Pak Azhar selaku apa? Lurah di Kedungombo. Dan Pak Kim selaku Ketua Kampung Kelor. Dan panjenengan Pak? Pak Minto. Selaku pengolah. Iya, sampai jumpa. Saya akhiri podcast hari ini. Open your